merupakan rumah produksi batik yang terletak di Tirto, Kota Pekalongan. Batik Godong Mas sudah berdiri dari tahun 2016. Pendiri dari Godong Mas yaitu Bapak Muslihun dan memiliki 21 karyawan. Proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja. Sistem rekrutmen di Batik Godong Mas tidak mengandalkan seleksi formal seperti CV atau kontrak kerja. Mereka membuka kesempatan kerja khusus bagi laki-laki melalui pertemuan langsung, di mana yang dinilai hanyalah niat, sifat rajin, dan kemauan untuk berusaha. Rekomendasi dari proses rekrutmen dan seleksi sendiri itu, meskipun tidak perlu mensyaratkan CV formal, Batik Godong Mas sebaiknya menyiapkan formulir pendaftaran sederhana yang dapat diisi oleh calon pekerja. Formulir ini cukup berisi informasi dasar seperti nama lengkap, alamat, nomor kontak, pengalaman kerja singkat jika ada, dan alasan ingin bergabung. Formulir sederhana ini sangat penting karena memudahkan perusahaan dalam mendokumentasikan data pekerja, menghubungi pekerja jika diperlukan, dan menjadi arsip jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Bagaimana upaya peningkatan kemampuan karyawan? Batik Godong Mas memiliki upaya untuk peningkatan kemampuan karyawan, yaitu dengan melatih karyawan-karyawan yang tidak memiliki keterampilan di bidang batik. Mereka dilatih dari proses awal sampai menjadi kain batik yang memiliki nilai jual. Jadi di Batik Godong Mas tidak lepas tangan kepada kemampuan karyawan, melainkan membimbingnya sampai mereka bisa. Bapak Muslihun selaku pemilik usaha juga mengawasi langsung proses produksi secara langsung. Bagaimana kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan? Sistem gaji pada Batik Godong Mas yaitu per minggunya mereka digaji setiap 1 minggu kerja sebesar 650.000. Selain gaji karyawan, mendapatkan THR serta mendapatkan makan siang, sedangkan sistem libur hanya 1 kali dalam seminggu. Kecuali pada hari Jumat Kliwon, mereka akan mendapatkan libur 2 kali. Rekomendasi: pertimbangan tambahan bonus berbasis hasil kerja, misalnya kerapian dan ketelitian motif, atau jumlah kain yang berhasil diselesaikan dengan kualitas baik. Ini bisa memotivasi karyawan untuk tidak cuma rajin hadir, tapi juga menjaga kualitas hasil kerja. Bagaimana upaya untuk meningkatkan loyalitas karyawan? Dengan mendapatkan bonus setiap berangkat full tanpa absen, maka akan mendapatkan bonus serta jam kerja yang fleksibel. Rekomendasi: berikan pujian terbuka atau mengaku untuk karyawan yang hasil kerjanya rapi atau konsisten. Bisa secara langsung di tempat kerja. Hal kecil seperti ini sering meningkatkan rasa dihargai tanpa butuh biaya besar. Sumber modal yang akan digunakan. Sumber modal yang digunakan awal memiliki sendiri sebesar 10 juta rupiah, tetapi pemilik merasa banyak alat-alat yang belum dibeli dan harganya sangat mahal. Kemudian Bapak Muslihun meminjam sumber modal dari bank kurang lebih 60 juta saat itu, lalu bisa membeli beberapa peralatan batik yang sampai sekarang bisa digunakan. Upaya apa untuk meningkatkan pendapatan usaha selain dari bisnis utama yang dilakukan? Selain memiliki usaha rumah produksi batik, Bapak Muslihun juga memiliki usaha ternak burung berjenis lovebird yang sudah ditekuninya. Menurut Pak Muslihun sendiri, memiliki ternak burung awalnya karena hobi yang dimiliki, tetapi sekarang lebih ditekuni dan memiliki anakan burung yang lumayan banyak untuk dijual belikan. Bagaimana mengembangkan produksi supaya produknya laku? Karena yang kita ambil adalah rumah produksi, jadi tidak terlalu fokus ke produk kecuali ada request dari pelanggan yang menginginkan warna, motif, dan kain seperti apa yang akan dibuatkan seperti request tersebut. Jadi di rumah produksi Batik Godong Mas hanya fokus dalam proses produksi seperti warna dan motif apa yang diinginkan oleh pelanggan yang datang ke rumah produksi. Berapa BIP-nya? Untuk produksi Godong Mas, biaya variabelnya itu terdiri dari malam,
seharga Rp104.000 dan obat batik seharga Rp1.600.000, gas seharga Rp2.880.000 per bulan, dan kayu Rp2.800.000 per bulan. Totalnya Rp7.384.000. Untuk biaya tetap gaji karyawan Rp2.800.000 per bulan. Nah, jumlah karyawan itu sendiri ada 21 karyawan. Jadi totalnya untuk per bulan mengeluarkan gaji itu sebesar Rp58.800.000. Untuk sewa gedungnya itu Rp250.000 per bulan. Terus biaya listriknya itu Rp400.000 per bulan. Pajaknya itu sekitar 12 juta per bulan. Jadi total biaya tetapnya itu Rp59.462.000. Untuk perhitungan BEP per unit itu Rp59.462.000 dibagi 13.000 dikurangi 4.615. Jadinya totalnya Rp59.462.000 dibagi 8.385, totalnya 7.100 unit. Untuk penghitungan BEP rupiah yaitu Rp59.462.000 dibagi 7.384.000 dibagi 20.800.000, terus dikurangi 1, hasilnya 59.462.000 dibagi 0,645.000. Jadi totalnya itu 92.189.148 rupiah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana promosi yang akan dilakukan? Promosi yang akan digunakan adalah personal selling, yaitu teknik promosi yang dimana penjual berkomunikasi secara tatap muka dengan calon pembeli sendiri. Teknik ini berguna untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, mengenali kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang tepat untuk kedepannya. Dengan personal selling, penjual dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan dengan keinginan konsumen itu sendiri. Rekomendasinya, promosi digital seperti Instagram atau WhatsApp supaya jangkauan pelanggan lebih luas dan tidak bergantung pada pertemuan langsung saja dan beberapa pelanggan. Kemudian bagaimana penetapan harganya sendiri? Penetapan harga itu sendiri bervariasi, tergantung motif dan berapa meter kain yang akan dibuat, yaitu dimulai dari harga 13.000. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kepuasan konsumen itu sendiri? Untuk meningkatkan konsumen itu sendiri, Batik Godok Mas menyelesaikan pekerjaan batik pada waktu yang ditetapkan serta menerima kritikan dan masukan dari pelanggan.